SMA. Oh enggak, yang ini dulu nih. Yang ini, ia telah mendata kasus ini berbilang tahun, artinya sudah bertahun-tahun ya, bukan baru sekarang. Artinya kejadian ini memang sudah berlanjut bertahun-tahun lamanya, mungkin sejak Rasulullah jadi nabi, ini kasusnya sudah ada. Tahun lalu, menurutnya ada 2 siswa yang dibawa orang tuanya ke kantor sang psikolog di Banda Aceh. Keduanya masih duduk di bangku SMA dan anak tersebut menjadi korban sodok-sodok matahari rekannya. Sodok-sodok lobang matahari rekannya. Walid nak belah duren Dewi. Kurang ajar, jangan lo bilang-bilang Dewi ya. Gue tersungging nih. Yang lainnya Abdul kek, siapa, Siti kek. Hah? Walid nak Siti, Walid mau belah duren nak Siti, itu dong. Dewi melulu, gue tersinggung nih. Ya elah. Bentar ya teman-teman ya. Ini baru 10 menit. Emang ini udah waktunya kerja, gue dipanggilin. Oke. Maksud rekan ini di sini adalah teman sekolah korban, ujarnya menjelaskan. Contoh kasus lainnya, awal tahun 2024, siswi perempuan nih, SMP dari kota Anu di Aceh datang ke kantor sang psikolog untuk konsultasi. Anak itu dibawa orang tuanya atas rekomendasi gurunya. Yang bersangkutan ternyata korban cewek dan cewek, gesek-gesek teman sekelasnya, ungkap sang psikolog. Ia juga tak heran kenapa di antara terpidana kasus sodok menyodok lubang matahari di Banda Aceh ada yang baru 1 semester kuliah di perguruan tinggi. Soalnya di level SMA pun sudah ada pelakunya. Mestinya, kata dia melanjutkan, harus ada keseriusan untuk penanganan kasus-kasus ini. Tahu nggak teman-teman, yang kalau yang begini-begini apa yang dibutuhkan? Seluruh dunia nih, mereka butuh keselamatan. Mereka butuh Yesus. Mereka butuh Kristus di dalam mereka. Yang begini-begini nggak ada lagi nih. Mau yang mayoritas Kristen ke Islam, tanpa Kristus ini bakalan banyak terjadi. Karena ini didalangi oleh si iblis gua hero. Lanjut ya, saya kira kasus seperti ini hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ternyata di Banda Aceh yang dijuluki kota pelajar sih, kota Serambi Mekah. Bahkan pelakunya mahasiswa berprestasi pula, kata Rina Yulistia SI, alumni Universitas Gunadarma Jakarta yang prihatin akan fenomena ini karena ia berasal dari Aceh. Yang semakin menyedihkan memang timpal psikologi lainnya melalui WA Wali Kota Banda Aceh, siapa itu ya, Jamal, yang belakangan ini gencar melakukan razia maksiat, berkata singkat, iya parah sekali ya Banda Aceh nih, sambil menyertakan emoji bercucuran pada air mata, padahal dia juga pelakunya. Tusbol, Pak Nawi, iya, nah bahasa halusnya tusbol. Backstreet Pak, bahasa kerennya backstreet. Bener itu, QS 223, bukan 223, Al-Baqarah 223. Itu kalau untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Kan kalau laki-laki nggak bisa bercocok tanam. Ya, lagi ya. Di mata psikolog lainnya, Aceh makin jauh berubah dan kita tak boleh lagi tinggal diam menghadapi kenyataan ini. Maunya ada yang bikin pertemuan dengan melibatkan beberapa pihak terkait untuk membahas soal ini. Jangan dibahas doang, Pak. Do something.
itu? Tinggalkan Islam segera. Anda mau selesai ini masalah-masalah yang tusbol begini, backstreet begini selesai. Tinggalkan Islam segera. Seperti kata Dewi Bulan. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Oh, Dewi Bulan berkata Muhammad Nabi palsu. Oh, Dewi Bulan berkata tinggalkan Islam segera. Yeah. Dewi Bulan berkata Islam itu sesat. Oh, itu solusinya. Lanjut. Ya. Maunya ada yang bikin pertemuan dengan melibatkan beberapa pihak terkait untuk membahas soal ini. Soalnya ini sudah kebablasan. Lah memang Nabi Asu itu memang kebablasan. Bukan cuma matahari aja yang ditusuk. Lah bocil juga ikut-ikutan ditunggangi. Psikolog ini juga mengungkapkan bahwa pada bulan Februari lalu ia bertemu temannya sesama psikolog yang pernah mewawancarai beberapa orang di posko tempat kaum sesama laki-laki yang demennya tusbol di Banda Aceh sering ngumpul. Posko itu berada di sebuah warung kopi. Posko-posko kecil seperti ini juga tersebar di beberapa warkop dan kafe. Berarti ini juga menyediakan tempat untuk backstreet. Terselubung, tetapi bisa diselidiki lebih jauh untuk mengungkap faktanya. Tambah psikolog tersebut, tinggalkan Islam segera, itu udah deh. Ya, resepnya. Sumber terpercaya menyebutkan kepada sang psikolog, rata-rata mereka melayani pelanggannya dengan imbalan 500.000 per trip. Oh dikasih, oh ada yang jualan lubang matahari 500.000 kali ya. Pelanggannya kalangan terdidik pula. Kalau kita dengar detail ceritanya, mau pingsan rasanya. Benar, gue rasa sih pelanggannya yang pelanggan backstreet ini justru pejabat-pejabat, guru-guru, ya. Nah, mungkin ulama-ulama itu juga pelanggan backstreet. Memang kan gue bilang tinggalin Islam deh segera supaya nggak jadi korban backstreet. Karena si Walid ini, Walid bukan cuma mau sama Nak Siti, tapi Walid juga mau sama Nak Abdul. Walid mau coba Nak Abdul. Gitu loh ya. Aduh ini kenapa tutup kepala gue merosot melulu ya. Lanjut ya. Kalau yang berwenang tidak cepat bertindak, khawatirnya terjadi tsunami AIDS di Aceh suatu masa. Nakujubillah. Atakapilullah. Sodokolo alajim. Sodokolo alajim. Terong Aceh. Aduh, ada bilang terong Aceh. Dewi Bulan katakan Nabi cabul. Si Mamat. Bentar ya teman. Ini di sini kayaknya udah mulai agak-agak mau hujan kali ya. Jadi rada-rada gelap gitu. Atau mungkin kacamata gue yang gelap ya. Aduh. Lanjut ya teman-teman ya. Ada yang kita skip di sini. Perempuan itu dijuluki serambi Miss X karena undang-undang mengharuskan nama dan domisilinya tidak diungkap ke publik. Namun 34 tahun berselang angkanya menimpa pesat mencapai ribuan kasus. Oh jadi di Aceh ini kasusnya udah ribuan. Kasus-kasus backstreet dan juga gesek-gesek jeruk itu udah ribuan. Tren kenaikan
Katanya ini tren. Ini mah bukan tren. Ini mah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi gila. Mereka terdiagnosis positif HIV berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sekitar 100.000 orang deh ya di seluruh Aceh. Waduh, ini gawat nih teman-teman nih. Makanya ini kalian harus cepat-cepat tinggalkan Islam segera deh. Jangan sampai jadi korban. Walid mau coba Nak Abdul. Walid juga mau merasakan Nak Siti. Oh, jangan sampai terjadi. Makanya tinggalin Islam. Ya. Ini banyak banget teman-teman, kalau Anda lihat di Facebook saya, Anda bisa buka ya di Facebooknya Lindsy Murtad, itu terbuka untuk umum. Jadi Facebooknya Lindsy Murtad terbuka untuk umum. Semua postingan-postingan si Lindsy itu bisa diakses. Tidak perlu minta pertemanan. Ya, bisa diakses, bisa dikomen. Cuma tidak bisa kirimkan private message ke si Lindsy, karena yang bisa kirimin private message cuma friends-nya aja. Makanya silakan Anda WA Dewi Bulan USA alias Mbak Eko di +1 561 287 6097. Ya, Dewi Bulan menerima hujatan, menerima konsultasi, menerima penghinaan, juga menerima donasi. Masa yang lain doang nerima donasi, gue juga mau loh nerima donasi. Kan lumayan buat naik haji. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini sebenarnya udah banyak banget loh. Saya cuma lihat omongan-omongan sampah aja nih. Jadi sumbernya dari serambinews.com. Ini udah jam 11. Saya nggak lama-lama ya teman-teman, karena mau kerja.